إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لسائر المسلمين ليكملوا العدة وليكبروا على ما هداهم ولعلهم يشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة اتقوا الله حق تقاته يرحمكم برحمته ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنته التي تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah, dengan takbir dan tahmid kita melepas yang insya Allah telah menempa hati, mengasah jiwa serta mengasuh nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan yang diliputi hati haru penuh harap dengan jiwa kuat penuh optimisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alangkah bahagianya hati kita saat ini merayakan dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri. Kebahagiaan ini seyogianya tidak membuat kita lupa diri, apalagi sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen perpisahan dengan Ramadan ini, justru kita perlu bercermin, mengevaluasi diri. Apakah yang telah berubah dari kita saat sebelum dan sesudah datangnya bulan suci Ramadan? Di hari ini, satu hal yang paling kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa celakanya kita bila hingga Ramadan berlalu kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa beruntung mereka yang selama Ramadan benar-benar khusyuk menjalani ibadah. Mereka yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan, jangan-jangan Ramadan berlalu lalu Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Untuk itu mereka rela menahan ngantuknya, terus beribadah, ikhlas berdiri berjam-jam dalam rukuk dan sujud, menjaga mata dari pandangan dosa, menjaga mulut dari omongkan ghibah, menyibukkan lidah dengan firman-firman Allah, dan berzikir di tengah lapar dan haus. Sekali lagi, beruntunglah kita bila kita termasuk orang-orang dalam golongan ini. Sungguh
Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan pengorbanan kita. Bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh dengan Ramadan, malah menganggapnya sebagai ada dalam kubangan dosa, kungkungan masalah dan siklus kehidupan yang sempit. Dalam Al-Quran di surah Toha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, mungkin kita telah merasakan betapa pengaruh dosa sangat membebani hidup kita. Seperti halnya penyakit yang menggerogoti tubuh, dosa-dosa kita menjadi virus berbahaya yang merusak hati dan kehidupan kita. Efek dosa dan maksiat benar-benar merusak, mengubah ketenangan batin dan melahirkan kecemasan, mengotori kesucian diri hingga membuat kita hina. Hati yang tadinya bahagia berubah menjadi gelisah dan terus dihantui rasa bersalah. Dosa dan maksiat yang terus dipertahankan menjadikan batin tersiksa, pikiran kacau, fisik melemah, keluarga menjadi tidak harmonis, rezeki menjadi sempit, masalah datang silih berganti, hubungan dengan orang lain pun dipenuhi dengan kecurigaan. Dan lebih parahnya lagi, efek dosa tidak akan berhenti. Dia terus menerus dan sambung menyambung. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Hanya satu yang dapat menghentikan semua itu, yaitu taubat kepada Allah. Selama kita belum bertobat, maka selama itu pula kita akan tersiksa dan diliputi masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbekal ampunan Allah, selanjutnya kita akan berusaha menjadi manusia yang baik, taat dan istiqomah. Kita berharap kehidupan kita setelah bulan suci Ramadan benar-benar berubah. Hari-hari yang akan kita lalui akan dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan. Kita ingin menikmati hari-hari yang baru, yang penuh berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 31 menjelaskan betapa orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengutip sebuah kisah betapa beruntungnya dan hebatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kisah ini amat sangat menarik tentang keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab dengan seorang pemuda yang kerjanya hanya selalu mabuk-mabukan. Satu hari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab melewati sebuah jalan di kota Madinah. Ia berjumpa dengan beberapa orang, dan di suatu jalan dia berpapasan dengan seorang pemuda. Sebuah botol di balik pakaiannya tampak dari luar.
Lalu Sayyidina Umar berkata, "Anak muda, apa yang kau bawa di balik pakaianmu?" Lalu pemuda itu terdiam. Ia membawa sebuah botol yang berisi minuman keras. Lalu dia panik dan bingung harus menjawab apa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi untuk menjawab dengan jujur bahwa yang saya bawa ini adalah khamar atau minuman keras, dia merasa sungkan dan malu. Lalu dia berdoa kepada Allah di dalam hatinya, "Ya Allah, jangan engkau permalukan aku di hadapan Sayyidina Umar. Jangan kau buka rahasiaku ya Allah, tutupi rahasiaku di hadapannya. Aku bersumpah tidak akan meminum minuman keras selamanya," kata pemuda itu dalam hatinya. Lalu setelah dia berdoa kepada Allah dengan pertobatannya kepada Allah, pemuda itu lalu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, yang aku..." Sayyidina Umar berkata, "Perlihatkan kepada saya agar saya bisa melihatnya." Lalu Sayyidina Umar melihat yang keluar dari botol itu benar-benar adalah cuka, bukan minuman keras. Pemuda ini benar-benar kaget dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mukanya di hadapan Sayyidina Umar. Kemudian ia pun menepati sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang baik dan meninggalkan sama sekali minuman keras. Imam Al-Ghazali berkomentar tentang kisah ini bahwa perhatikan makhluk yang bertaubat kepada Allah karena malu dan sungkan kepada makhluk lainnya. Karena keikhlasannya dalam bertobat, maka Allah mengganti hamarnya, mengganti minuman kerasnya menjadi cuka. Betapa Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu bertobat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejalan dengan makna taubat, sesungguhnya Idul Fitri juga bermakna kembali kepada kesucian. Kesucian yang menjadi asal kejadian manusia yang fitrah. Fitrah atau kesucian tersebut karena menjadi asal kejadian manusia, maka dia sewaktu-waktu datang untuk mengingatkan manusia, bahkan dapat dirasakan terutama oleh mereka yang senantiasa merenungi diri dalam perjalanan hidup mereka. Pada saat kita dalam kesendirian, kadang-kadang ada suara-suara kecil yang berbisik dalam hati kita. Mengapa belum juga berubah? Mengapa masih terus bergelimang dosa? Mengapa juga belum sujud kepada Allah? Kapan engkau kembali ke jalan Allah? Kapan engkau bertaubat? Suara-suara ini sesungguhnya adalah suara fitrah, suara kesucian. Namun karena suara itu begitu halus, sehingga suara-suara itu terkadang redup, lebur dan hilang. Suara adalah panggilan suci untuk kembali ke jalan Allah. Hanya orang-orang tertentu yang akan menangkap dan peduli dengan suara ini, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi para pemuja dunia, pengejar harta, suara-suara ini bukan tidak pernah ada, akan tetapi suara itu begitu lemah, tersamarkan oleh kebisingan dunia, tertutupi oleh suara nafsu kita. Karena itu jemaah sekalian, mari kita pertahankan kesucian yang telah kita peroleh dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan terus membesar-besarkan pekerjaan, hanya terus mengutamakan tugas-tugas duniawi.
Ingatlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umur kita terus bertambah, tubuh kita terus melemah. Jangan kita menunggu saat tangan dan kaki kita tidak dapat digerakkan lagi. Jangan tunggu saat pinggang kita sudah encok. Jangan tunggu sampai leher kita telah kaku baru kita mau bertobat kepada Allah. Mari kita bersegera menuju Allah, menyembah dan menghamba hanya kepadanya. Idul Fitri ini adalah momentum terbaik untuk kita berubah. Kita tata kehidupan yang baru, kita jaga ibadah kita, kita atur keluarga kita, kita muliakan orang tua kita, kita bahagiakan istri atau suami kita, kita didik anak-anak kita. Berusahalah menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang Allah Ta'ala. Bila kita stres menghadapi hidup, ada solat sebagai penenang kita. Bila kita galau dengan masalah keluarga, ada Al-Quranul Karim, tempat kita bisa membagi rasa. Bila kesulitan ekonomi melilit kita, ada solat tahajud, tempat kita mengadu kepada Allah. Bila urusan kita terasa dipersulit oleh manusia, maka ada solat duha, senjata ampuh yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal, hari kesucian kita, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Kita tidak akan kembali suci bila masih ada dengki di hati, masih ada dendam disabari terhadap manusia lain. Hari ini kita sempurnakan segalanya, jernihkan akal dan bukalah hati untuk meminta dan memberi maaf orang-orang yang pernah kita sakiti, sengaja maupun tidak. Nabi SAW bersabda yang artinya, semua orang akan dipenuhi Allah keinginannya di malam Lailatul Qadar kecuali 4 golongan. Pertama, orang yang terus-menerus meminum minuman keras. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang keempat adalah orang yang sedang bermusuhan. Karena itu, setelah solat Idul Fitri ini, mari kita saling bermaaf-maafan. Mintalah maaf kepada saudara kita, orang yang serahim dan sedarah dengan kita. Mereka itu semua adalah orang-orang yang sesungguhnya mencintai kita. Mintalah maaf kepada tetangga kita. Boleh jadi kita pernah jahat kepada mereka, padahal merekalah orang pertama yang akan memberikan pertolongan dikala kita ditimpa kesulitan. Mohonlah ampun kepada orang tua kita, dua manusia yang mulia yang telah berjasa dalam kehidupan kita, yang rela bersusah payah demi kebahagiaan kita. Datangi mereka, bersujudlah untuk memohon ampunan kedua orang tua kita. Jabat dan ciumlah tangannya. Akuilah kesalahan kita dengan tulus. Bersyukurlah bagi bapak dan ibu yang masih punya ayah dan ibu, sehingga di hari raya ini masih bisa menggenggam tangannya. Tapi coba bagi kita yang ayah ibu kita telah tiada, maka hari ini bersyaralah ke kuburannya, merenunglah di atas pusara mereka, kenanglah kebaikan-kebaikan orang tua kita. Ingatlah tatkala kita masih kecil dulu, berhari raya bersama ayah dan ibu, dia memandikan kita, dipakaikan kita baju yang baru,
disisirkannya rambut kita, dikasih kita minyak wangi, lalu dia mencium kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, lalu diajaknya kita solat Idul Fitri bersama. Sungguh suasana Idul Fitri yang sangat indah. Namun kini mereka telah tiada. Mereka telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Semua hanya tinggal kenangan, hanya doa yang dapat kita panjatkan. Semoga kelak kita kembali dipertemukan dengan orang tua kita di dalam surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk segala hajat dan persoalan kita. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa kami dari segala hasad, iri dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami ya Allah dalam cinta karenamu, dalam ketaatan kepadamu. Kuatkan persaudaraan kami, jangan Engkau biarkan niat-niat buruk mengoyak-ngoyak ukhuwah kami. Duhai yang Maha menyelamatkan, lindungi kami dari segala bahaya dan bencana. Tuntun kami dalam kebenaran dan keselamatan. Cukupkan kami dari setiap kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Jauhkan kami dari lilitan hutang. Sembuhkan kami ya Allah dari segala penyakit yang kami derita. Ya Rabb, ampuni segala kehilafan dan dosa kami. Ampuni saudara-saudara kami, anak-anak kami, suami atau istri kami. Sucikan kami hari ini ya Allah sebagaimana janji-Mu. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, menggantikan masa lalu kami yang penuh dosa. Ya Allah, sayangi, cintai orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup, terutama orang tua yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, luaskan kuburan orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan orang tua sebagai taman dari taman-taman surgamu. Jangan Engkau jadikan kuburan orang tua kami ya Allah sebagai jurang dari jurang-jurang nerakamu. Ya Allah, bebaskan orang tua kami dari siksa kubur. Tebuslah jasa-jasa mereka dengan kebahagiaan dan kenikmatan surga. Mereka telah bersusah payah demi membesarkan kami. Ya Allah, berilah bimbingan-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami,
agar dapat menjalankan amanah-Mu dengan baik, mengelola bumi yang tidak milik-Mu, mampu berlaku adil sesuai tuntunan-Mu dan mensejahterakan rakyat sebagai hamba-Mu. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.